Hadirin yang saya hormati, kegiatan Tomau Raya Expo 2022 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, ya, jadi saya kira tujuannya yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya adik-adik sebagai penerus bangsa. Selain itu diharapkan juga kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme, ya, nasionalismenya, patriotismenya, serta tidak dilupakan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang kita semua semakin meningkat, ya. Jadi Expo ini ada budayanya, ya, jadi dipadukan antara kegiatan pramuka dan budaya. Tidak lain tujuannya tadi di penampilan pertama adik-adik, nasionalisme, ya, menampilkan berbagai pakaian dan lagu-lagu serta tarian yang tadi Nusantara, ya, nilai persatuan. Saya kira itulah tujuannya. Hadirin yang saya hormati, dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Mau Raya Expo UKM Pramuka tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Di Pramuka ini adalah tempatnya pemuda-pemuda kader dan bina. Dan sepenting dan seberapa pengaruh itulah peran pemuda bangsa. Anak muda memang minim pengalaman, ya. Karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Itu pendapatnya Anies Baswedan. Masa depan seperti apa? Itu ada di tangan adik-adik semua. Sebagai generasi penerus bangsa, jadilah pemuda yang mengambil peran dalam pembangunan bangsa ini. Saya kira wujudnya hari ini, ya, mengambil peran buat Expo, ya, dan hadirkan kita semua orang-orang hebat di tempat ini. Salah satunya kegiatan Tomau Raya Expo, ya, tahun 2022 ini dengan melaksanakan serta mengikuti kegiatan bermanfaat seperti ini. Sesuai dengan tugas pokok gerakan pramuka, ya, jadi dilakukannya Expo ini bukan hanya sekedar melakukan kegiatan, tapi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 4 anggaran dasar gerakan pramuka, di mana gerakan pramuka adalah salah satu wadah bagi pemuda untuk belajar dan berkembang menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik, ya. Jadi dasarnya adalah di anggaran dasar. Saya juga mengapresiasi adik-adik UKM Pramuka WMM ini atas capaiannya, ya, dalam program Bina Desa, ya. Jadi alhamdulillah 3 tahun berturut-turut, ya, kita memenangkan hibah Bina Desa, yaitu program partisipasi kementerian, kemudian PPK Ormawa, PHP 2D, serta B3D, ya. Semoga peran aktif kakak-kakak sekaligus terus berlanjut dan semangat ini tetap terjaga hingga nanti, ya. Jadi UKM Pramuka ini sangat aktif, ya, dan kita bersyukur sekali karena semua proposal-proposalnya itu selalu menang, dan kegiatannya itu ditangkap, ya, di Desa Baloci. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ada kegiatan di Maros, ya, Kak, ya. Ya, mungkin geoparknya atau apa yang mungkin suatu saat adik-adik bergeser sedikit ke Maros, cari apa yang bisa. Selamat, you are on the right track. Semoga konsisten sampai akhir. Karena saya mengamini pada akhirnya yang paling penting dari sebuah perjuangan adalah konsistensi. Betul, ya, Kak? Orang optimis akan kalah dengan mereka yang konsisten, teman-teman. Di awal kita sangat semangat, tapi yang akan sampai duluan ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Hal kecil yang kita lakukan, tadi Kak Hartini sempat meng-highlight, lakukan yang paling mudah dan dekat. Karena dengan memulai dari hal yang paling mudah dan dekat kita lakukan, tapi konsisten, maka bisa dipastikan kita bertumbuh di dalamnya. Kita balik ke topik. Nah, saat itu saya nggak bisa jawab. Kalau teman-teman udah bisa jawab, saya pengen bilang selamat. Semoga konsisten sampai akhir.
Tapi kalau belum bisa jawab, hold on. Jangan-jangan justru kita bertemu dalam beberapa saat ini adalah momentum kita untuk bertanya, deep diving. Lihatnya ke diri sendiri bukan ke orang lain. Karena saat kita mencari validasi dari luar, gak akan pernah selesai. Tren itu berubah teman-teman. Hari ini trennya A, trennya B. Tren itu dibuat. Mau offline, mau online sama. Yang menciptakan tren siapa kira-kira? Kita semua. Kunci trending adalah satu, repetition. Semakin dia diulang, dalam konteks ini kalau online berarti like, komen, share, maka algoritma akan membawanya ke puncak tertinggi. Itu yang kita sebut sebagai trending. Nah, 4 hal ini adalah yang pertama, siapa kita di masa depan? What's the goal? What's the target? Mungkin kita punya latar belakang yang berbeda. Gak apa-apa, Tuhan mungkin memberi kita starting point yang berbeda. Ada yang di angka 1, ada yang di angka 3, ada yang di angka 10. Bagian di angka 1 menjadi 4 adalah sebuah achievement, benar gak? Bagi mereka yang 10 is not enough. Mereka